Halo semua, perkenalkan nama saya Fidelis Audrey Pentamaurin dari kelas 11 MIPA. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi suhu dan kalor. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu suhu dan apa itu kalor. Suhu adalah ukuran dari tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Secara ilmiah, suhu berkaitan dengan energi kinetik rata-rata dari partikel-partikel dalam suatu zat. Alat yang umum digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Dengan skala yang paling sering digunakan adalah Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Lalu apa itu kalor? Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Kalor dapat diukur dalam satuan joule atau kalori. Kaloritas suatu benda seringkali dikaitkan dengan kapasitas kalor, yaitu jumlah energi yang diperlukan untuk meningkatkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat. Nah, selanjutnya saya akan membahas 4 topik mengenai suhu dan kalor. Yang pertama, ada hubungan antara suhu dan kalor. Yang kedua, mekanisme perpindahan kalor. Yang ketiga, penerapan konsep suhu dan kalor. Dan yang terakhir yaitu hukum-hukum termodinamika. Nah, kita langsung masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu hubungan antara suhu dan kalor. Nah, hubungan antara suhu dan kalor ini ada 3. Yang pertama, ketika suatu benda menerima kalor, suhu benda tersebut akan meningkat. Lalu yang kedua, jika kalor dilepaskan, suhu benda akan menurun. Dan yang terakhir, yang ketiga, kapasitas kalor spesifik adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kita masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu mengenai mekanisme perpindahan kalor. Nah, ada 3 mekanisme utama perpindahan kalor. Yang pertama ada konduksi, dan yang kedua ada konveksi, yang ketiga ada radiasi. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui zat padat dari partikel ke partikel tanpa perpindahan massa zat. Contohnya adalah pemanasan ujung batang logam yang menyebabkan seluruh ujung batang logam menjadi panas. Lalu yang kedua ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui pergerakan fluida. Misalnya, udara panas yang bergerak naik dan udara dingin yang turun dalam ruangan. Dan yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium. Contohnya adalah panas dari matahari yang mencapai bumi. Lalu kita masuk ke dalam topik yang ketiga, yaitu penerapan konsep suhu dan kalor. Nah, penerapan konsep suhu dan kalor ini ada 3, dalam kehidupan sehari-hari, dalam industri, dan dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, itu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti memasak, terus pemanasan ruangan, dan pendinginan ruangan juga. Lalu, yang kedua, yaitu dalam industri. Contohnya itu seperti proses pengolahan bahan, terus manufaktur, dan ada juga pengendalian suhu mesin. Dan yang ketiga, yaitu dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan ini contohnya ada studi termodinamika, terus ada perubahan fase zat, dan reaksi kimia. Nah, kita akan masuk juga ke dalam topik yang terakhir, yaitu hukum-hukum termodinamika. Yang pertama itu ada hukum pertama termodinamika, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya saja. Nah, hukum termodinamika yang kedua yaitu menyatakan bahwa entropi sistem terisolasi akan selalu meningkat dan bahwa energi kalor tidak dapat sepenuhnya diubah menjadi kerja. Jadi teman-teman, pengetahuan ini sangat-sangat membantu kita untuk mengembangkan teknologi yang efisien dan juga memahami fenomena alam dengan lebih baik. Nah teman-teman, sekarang kita akan lihat nih beberapa tanggapan dari teman-teman di SMA Budi Wacana mengenai materi suhu dan kalor. Yuk kita simak videonya bareng-bareng ya.
Kalau menurut saya laju suhu itu mempengaruhi perbedaan kalor, karena memang kalor itu cenderung mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu rendah. Ya, misalkan sebuah air yang dimasak ditaruh di atas kompor, kita nyalakan api. Nah, kalor dari apinya berbeda ke airnya sehingga airnya menjadi air mendidih. Ada 3 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan radiasi. Jadi suhu mempengaruhi laju perpindahan kalor karena kalor cenderung mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi semakin tinggi suhunya atau suatu objek, semakin banyak kalor yang akan dikeluarkan oleh objek tersebut, dan juga berlaku sebaliknya. Laju perpindahan kalor antara dua benda atau sistem tergantung pada perbedaan suhu di antara mereka. Makin besar beda suhu, makin cepat perpindahan kalor. Laju perpindahan kalor meningkat dengan perbedaan suhu yang lebih besar antara dua benda. Suhu mempengaruhi laju perpindahan kalor melalui perbedaan suhu antara dua benda atau sistem. Semakin besar perbedaan suhu, semakin cepat laju perpindahan kalor. Laju perpindahan kalor meningkat dengan perbedaan suhu yang lebih besar antara dua benda. Semakin besar perbedaan suhu, semakin cepat kalor berpindah. Makin besar beda suhu, maka makin cepat perpindahan kalor. Perubahan suhu suatu benda menunjukkan jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh benda tersebut. Nah, kalau suhu benda yang meningkat berarti benda tersebut menyerap kalor. Tapi kalau suhunya menurun berarti benda tersebut melepaskan kalor. Jika suatu benda tersebut dipanaskan, maka akan menerima tambahan kalor sehingga suhunya menjadi meningkat atau bertambah. Sebaliknya, jika suatu benda tersebut didinginkan, maka akan melepaskan kalor yang menyebabkan suhunya menjadi turun. Perubahan suhu atau delta T berbanding lurus dengan jumlah kalor Q yang diserap atau dilepaskan. Rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T. Perubahan suhu menunjukkan jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan menggunakan persamaan Q sama dengan MC dilepaskan. Kalau perubahan suhu sendiri itu menunjukkan jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu objek. Jika suhu objek meningkat, itu menunjukkan bahwa objek telah menyerap kalor dari lingkungannya. Dan juga kalau sebaliknya, jika suhu objek menurun, itu menunjukkan bahwa objek telah melepaskan kalor ke lingkungannya. Kalau saya biasanya itu ketika suatu suhu objek meningkat, itu berarti objek tersebut telah menyerap kalor dari lingkungannya. Dan sebaliknya, bila suhu objek tersebut menurun, berarti dia melepaskan kalor. Kalor berperan penting dalam perubahan wujud zat, seperti dari padat ke cair, cair ke gas, padat ke gas, dan sebaliknya. Perubahan benda jadi mencair, menguap, dan menyublim. Kalor yang diterima atau dilepaskan oleh zat dapat menyebabkan perubahan wujud. Nah, itu disebut yang namanya kalor laten, misalnya pada kecairan es atau padat ke cair, atau penguapan air dari cair ke gas. Kalor menyebabkan perubahan wujud zat, misalnya dari padat ke cair, tanpa perubahan suhu menggunakan kalor laten. Dengan mengukur perpindahan panas antara suatu objek dan lingkungannya, termometer menggunakan suatu sensor panas yang sensitif sehingga dia bisa mengukur perubahan suhu antara objek dan lingkungannya, yang nantinya dikonversi menjadi suatu pembacaan yang dapat dibaca. Kalau termometer itu sendiri digunakan untuk mengukur suhu secara akurat dengan mengukur perpindahan panas antara suatu objek dan lingkungannya. Termometer biasanya terdiri dari sensor panas yang sensitif yang mengukur perubahan suhu dan mengkonversinya menjadi pembacaan yang dapat dibaca. Akurat. Termometer mengukur suhu dengan menggunakan bahan yang berubah sifat fisiknya, misalnya volume cairan. Seiring dengan perubahan suhu, kalibrasi dilakukan berdasarkan skala standar, yaitu Celsius, Fahrenheit, dan lainnya. Menggunakan fakta bahwa cairan seperti merkuri dan alkohol memuai ketika dipanaskan. Termometer mengukur suhu berdasarkan perubahan fisik pada bahan termometrik
dan harus dikalibrasi dengan baik untuk akurasi. Kalorimeter itu kan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori yang diserap atau dilepaskan selama reaksi kimia atau perubahan fisik. Prinsip dasar kalorimeter sendiri itu hukum kekalaran energi, di mana energi yang dilepaskan oleh sistem sama dengan energi yang diserap oleh kalorimeter. Kalori yang diserap atau dilepaskan, kalorimetri sama dengan kapasitas kalorimetri dikalikan perubahan suhu. Kalorimeter mengukur jumlah kalor dengan menilai perubahan suhu dalam sistem terisolasi. Perubahan suhu digunakan untuk menghitung kalor dengan rumus Q sama dengan MC delta T. Kalorimeter mengukur jumlah kalor dengan mencatat perubahan suhu dalam sistem terisolasi dan menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Kalorimeter itu sendiri digunakan untuk mengukur jumlah kalori yang diserap atau dilepaskan oleh suatu objek dengan mengukur perubahan suhu objek dari waktu ke waktu. Kalorimeter biasanya terdiri dari wadah yang dapat diisi dengan zat tertentu seperti air dan sensor panas yang mengukur perubahan suhu dari waktu ke waktu. Dengan mengukur perubahan suhu, ilmuwan dapat menghitung jumlah kalori yang diserap atau dilepaskan oleh objek sendiri. Makasih Ante. Sama-sama. Biasanya kalau kalorimeter setahu saya dia menggunakan zat-zat tertentu yang bisa mengukur perubahan suhu, yang nantinya dari perubahan suhu tersebut dan alat sederhana seperti kalorimeter bisa dihitung berapa jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu objek. Nah teman-teman, itu tadi adalah tanggapan dari beberapa teman-teman di SMA Budia Wacana mengenai materi suhu dan kalor. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. God bless you.